Berlanjut ke episode 13, masih di cerita novel yang berjudul, Wanita Cinta Satu Malam. Sebelum kita mulai mohon dukungan like dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang, dan serta bisa menghibur pecinta novel di tanah air. Terima kasih dan selamat menikmati. Pagi yang begitu cerah, aku sudah berada di kantorku sekarang, tersenyum senang sambil membuat Fitri yang kini malah bingung melihatku. "Cie lagi bahagia ya?" goda wanita itu padaku. Memangnya siapa yang lagi bahagia? Aku sedang kesal pada Guntur yang terus saja menghubungiku. Entah dia dapat nomorku dari mana. Aku curiga pasti Alexa yang memberikannya padaku. Kata siapa? Enggak tuh, biasa saja. Aku memalingkan wajahku ke tempat lain karena aku kesal dengan godaan Fitri yang seolah mendekatkan aku dengan Guntur. Dia sepertinya senang kalau aku bersama dengan Guntur. Mungkin karena dia mencintai Andreas kali ya. "Sudah, jangan bohong padaku. Pasti ini berkat Guntur kan?" tebak Fitri padaku dengan sentuhan yang jahil menggodaku. "Ih, ngapain juga bahas orang kayak gitu, kurang kerjaan banget." Aku harus segera masuk ke dalam ruanganku sebelum Fitri yang terus saja meledekku membuat diriku merasa malu dengan dirinya. "Sudah deh, kalau cinta itu bilang jangan gengsi kayak gitu. Nanti dia ambil orang baru tahu rasa." "Kamu kok terus menggodaku dengan Guntur?" tanyaku dengan pandangan menyelidik. Fitri tersenyum padaku dengan penuh arti. Sepertinya aku sudah bisa menebaknya kalau memang dia sudah mengetahuinya. Dia malah membuat diriku merasa kesal. Aku sudah mengetahui semuanya. Pak Kevin sudah menjelaskan semuanya padaku. Jadi Kevin yang sudah menjelaskan semuanya pada Fitri. Padahal aku ingin menyembunyikan semuanya, tapi ya sudah, dia juga sebenarnya berhak tahu. Apalagi aku tahu kalau memang Fitri menyukai Andreas. Biar wanita itu tidak salah paham lagi kalau aku bukan mengandung anak Andreas. "Oh, jadi kamu sudah tahu sekarang? Sudah, jangan marah lagi kalau begitu. Yang penting bukan Andreas, bukan?" kataku pada Fitri dengan senyuman yang manis. "Iya, aku minta maaf." Fitri kembali tersenyum padaku. Syukurlah, karena wanita itu tidak akan marah lagi padaku sekarang. Aku juga tidak ingin membuat Fitri menderita abis ini. "Sudah, tidak apa, aku juga paham kalau kamu memang mencintai Andreas, bukan?" "Aku bisa melihat dari pandangan matamu itu," ucapku pada Fitri dengan pandangan menggoda. "Iya, kamu benar, tapi masalahnya dia sekarang sedang dekat dengan asistennya Renata," gumam Fitri padaku. Aku hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lagi-lagi dia merasa cemburu dengan orang lain. Aku tahu orang yang dia maksud adalah Donna, tapi wanita itu memang baik pada dirinya. Lagian Andreas juga kalau memang cinta sama Fitri langsung kasih kepastian, langsung, jangan biarkan anak orang jadi galau kayak gini." "Donna maksud kamu?" "Aku tahu wanita itu seperti apa. Dia tidak mungkin mencintai Andreas. Kalaupun mereka dekat sekarang pasti karena Renata. Kamu tenang saja, kalau perlu nanti aku yang akan mengatakan semuanya pada Andreas agar memberikan kamu kepastian." "Tidak usah Cindy," cegah Fitri. Wanita memang selalu begitu, kadang malu-malu kucing. Tapi jika memang dia belum siap, aku juga tidak bisa memaksakannya. "Ya sudah, kalau begitu," ucapku dengan sekilas. Aku kembali duduk di kursiku sambil melihat beberapa berkas yang memang diberikan padaku, membacanya dengan seksama dan kini malah terfokus pada sesuatu. "Apa maksudnya ini?" tanyaku pada Fitri. "Ini atas usulan Pak Guntur kemarin. Dia akan mencabut saham jika kamu berbuat macam-macam dan tidak menuruti keinginannya." "Perjanjian macam apa ini? Kemarin tidak seperti ini," ucapku dengan kesal. "Aku juga tidak tahu, katanya ini surat tambahan dari Pak Guntur." Aku mengumpat dengan kesal ketika membaca semuanya. Kenapa aku malah jadi kesal dengan apa yang aku lihat barusan? Sepertinya memang semuanya sudah diatur oleh Guntur. "Ya udah, kamu boleh duduk. Aku akan menghubungi Guntur nanti," ucapku pada Fitri. Fitri menganggukkan kepalanya, dan dia menuruti apa yang aku mau. Sekarang hanya tinggal aku yang akan menghubungi Guntur. "Halo Guntur," ucapku. "Wah, ada apa nih menghubungiku? Apa kamu merindukanku?" Pertanyaan macam apa itu? Memangnya siapa yang merindukan orang seperti Guntur?
Pria yang menyebalkan membuat diriku jadi kesal. Siapa yang merindukan kamu, hah? Jangan mimpi. Aku berkata dengan ketus pada pria seperti dirinya. Sungguh aku merasa kesal dengan Kevin sekarang ini. Semuanya membuat diriku jadi sulit untuk merasa semuanya. Ya udah, kalau bukan merindukan aku, untuk apa kamu menghubungiku? Tanya Guntur padaku. Aku bertanya padanya sambil melihat apa yang ada di sana. Bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Untuk apa kamu mengubah surut perjanjian kita? Kenapa harus dengan aku menuruti apa yang kamu mau? Aku sungguh marah dengan Guntur yang main seenaknya saja dengan diriku. Dia tidak jauh dengan Sony yang hanya ingin menang dan membuat diriku bertekuk lutut pada dirinya. Itu aku lakukan agar kamu tidak jauh dariku dan menghalangi aku untuk bertemu dengan calon anakku sendiri. Kamu tenang saja, aku bukan akan seperti Sony selama kamu tidak mencoba untuk macam-macam padaku. Jelas Guntur di seberang saja. Apa bedanya dengan Guntur kalau seperti itu? Sama saja ujungnya akan berakhir dengan begini. Ah, kenapa aku malah jadi kesal dengan Guntur? Menyebalkan, itu sama saja. Beda sayang, dia terlalu pemaksa sedangkan aku bukan tipe orang yang memang pemaksa. Aku melakukan sesuatu yang memang baik untuk diriku. Ini juga demi kebaikan kamu dan calon anak kita. Entah kenapa rasanya begitu berbeda ketika Guntur sendiri yang mengatakan tentang anak kita. Memang ini anakku dengan Guntur, tapi aku tidak mau semuanya menjadi nyata. Aku kesal dengan dirinya, tapi aku boleh buat. Terserah. Aku langsung menutup sambungan teleponnya. Kesal dengan Guntur, tapi dia sudah membantuku sekarang ini. Setidaknya aku tidak tergantung lagi pada Sony sekarang. Aku duduk di kursi dan melihat ke arah Fitri yang datang menghampiri diriku. Mungkin dia ingin menanyakan tentang hal ini. Gimana, sudah menemukan semuanya? Tanya Fitri. Guntur memang pria yang menyebalkan. Bisa-bisanya dia malah membuat diriku kesal. Dia sama seperti Sony yang menginginkan sesuatu dan mengendalikan diriku. Setidaknya Guntur lebih baik dari Sony. Dia juga ayah dari bayi yang kamu kandung, jadi harus bersikap bisa aja. Gumam Fitri sambil menepuk pundakku. Mungkin dia bermaksud untuk menyadarkan aku dari lamunanku sekarang ini. Oke, aku paham dengan dirimu. Tapi tetap aku tidak suka, ucapku pada Fitri. Dia sudah membebaskannya kamu dari Sony. Setidaknya kamu harus menghargai dia sekarang. Kamu benar, tapi tidak akan aku lakukan. Aku hanya bergumam dengan pelan. Memang ini adalah hal yang harus aku lakukan dengan baik. Semuanya memang diriku kesal dengan semuanya. Kamu membuatku kesal, Fitri. Kenapa malah membela Guntur? Jangan marah, Cindy. Aku hanya memberikan saran dan nasihat baik untuk kamu karena kamu adalah temanku juga. Aku harap kamu bisa memikirkannya baik-baik, ujar Fitri yang kini meninggalkan aku dan kembali ke tempatnya. Aku malah memikirkan apa yang dikatakan oleh Fitri barusan. Memang apa yang dia katakan ada benarnya juga. Tapi masa iya aku harus berbaikan dengan Guntur? Bersambung.